Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali mengkaji tentang kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis atau karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para muhibin pengajian kita di Facebook ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang disampaikan lewat kitab tertuang dalam kitab oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mari kita sambung kembali kaji kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memuji Allah Alhamdulillahirabbil alamin dan memuji Rasulullah serta keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan memuji sahabatnya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pada malam hari ini kita masih membicarakan bab pertama itu, yaitu ulang sambungan yang kemarin itu menyangkut tentang air mutlak. Dalil daripada perkataan yang lagi akan datang, qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa jalla minas samai ma'an tahuran. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kami turunkan dari langit akan air yang suci bagi menyucikan. Katakan olehmu bahwasanya air itu terbahagi ada 4 bahagi. Pertama, air mutlak, tiada makruh memakai dia. Yang kedua, air mutlak yang makruh memakai dia. Yang ketiga, air mustamal. Keempat, air mutanajis. Fasal pada menyatakan air mutlak bermula tiada harus lagi, tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, dan barang yang atas rupa mengikatkan hadas, mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, melainkan dengan air yang mutlak, yakni air yang semata-mata, yaitu barang yang dinamai air dengan tiada kaidah yang lazim pada orang yang tahu akan hal keadaan air itu, yaitu seperti air hujan dan air embun dan air laut dan air sungai dan air telaga dan air sumur, dan sekalian bagi air atas barang sifat seperti air itu bersifat merah atau berwarna hitam, maka sekalian air yang tersebut itu masih dikatakan mutlak juga. Dan jika dikaitkan air itu tadi dengan segala kaidah yang tersebut itu, sekalipun karena segala kaidahnya yang tersebut itu menampakkan yang tinggal tiada lazim, karena sah dikata akan dia air dengan tiada kaidah pada hak orang
yang tahu akan hal air itu. Dan demikian lagi air yang keluar daripada sela-sela jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlebih mulia daripada segala air yang kita sebutkan tadi. Dan air perlu keluar daripada uap air yang suci menyucikan yang direbus, dan air yang keluar daripada batin ular. Di sini maksudnya pada badan ular, air yaitu yang dinamai ulal, karena bahwasanya ia bukan hewan, dan jikalau serupa ia dengan hewan sekalipun seperti yang tersebut di dalam Fathul Jawad, dan air yang menjadi beku daripadanya lalu terjadilah garam, dan air yang berubah banyak dengan suatu yang tiada memberi mudarat seperti lumpur dan kembang, atau dengan suatu yang mujawir yang suci, maka sekali air itu disebut mutlak juga. Maka ketahui daripada yang tersebut itu tadi bahwa tiada sah kita berwudu yang fardu dan mandi fardu dan mandi sunnah dan menghilangkan najis dengan barang yang lain daripada benda yang cair seperti cuka, dan benda yang beku seperti tanah atau untuk bertayamum, dan tanah serta najasah yang mughalladhah karena tiada yang menyucikan daripada najas yang mughalladhah atau najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu melainkan dengan air dengan syarat dicampur akan dia dengan tanah, dan seperti batu untuk beristinja, dan sekalian obat yang disamak lah. Nah, yang disamak dengan obat atau apa yang bisa menjadikan itu kulit bangkai dan matahari dan angin dan api dan barang sebagainya. Dan demikian lagi tiada sah yang demikian itu dengan air yang tiada mutlak, yaitu barang yang tiada dinamai air melainkan dengan kaidah yang lazim sekira-kira tiada menyebutkan akan dia orang yang tahu akan halnya, melainkan dikaidahkannya akan dia dengan kaidahnya. Sama ada kaidah itu dengan idhofah seperti itu artinya banyak. Artinya air mawar lah, air mawar, dan nah itu ngarannya, artinya banyu yang bersentuh atau air kelapa dan ma'al qasab, artinya air tebu atau dengan sifat seperti air dapak, artinya yang terpancar daripada qabul yaitu air mani. Dan air mustamal artinya air yang sudah terpakai
dan air mutanajis artinya air yang kena najis atau dengan alfa 1000 lam ahda safaratul ma seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atul ma, artinya wajib atasnya mandi apabila melihat akan air meneh. Nah, maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya air yang mustakmal sedikit itu bukan air mutlak seperti yang disahkan akan dia oleh Imam Nawawi di dalam tahqiq dan muwafaqah atas yang demikian itu Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah. Dan demikian lagi air yang sedikit yang kena najis maka yaitu bukan dia air mutlak dengan muwafaqah keduanya, karena bahwasanya orang yang tahu akan hal keberadaan air mustakmal atau yang kena najis itu tiada menyebutkan akan dia dengan nama air, melainkan dikaidahkannya akan dia dengan air mustakmal atau air mutanajis. Nah jadi yang dimaksud dengan air mutlak itu tadi kada boleh kada sah mengangkat hadas menghilangkan najis yang semakna mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Arti air mutlak itu yakni dengan air murni, yaitu cair yang dinamakan air yang tidak bercampur seperti air hujan, air embun, air laut, air sungai, air telaga, air sumur, sekalipun air tadi berubah warnanya, umpamanya berubah warnanya menjadi merah atau hitam, namun ia masih dinamakan air mutlak sekalipun banyu itu berubah warna dengan warna yang disebutkan itu tadi. Jadi air yang berubah warnanya yang datang dari langit, dari sumur, dari sungai itu berubah warna tetap kada menghilangkan kemutlakan banyu itu soh dibawa mandi junub, soh untuk dibawa wudu yang fardu, mandi dan melaksanakan sembahyang yang wajib selama itu air yang turun dari langit yang ada pada telaga yang mengandung sumber itu kalau terjadi perubahan warna maka itu tidak bisa dikatakan air itu air mustakmal atau air mutanajis, tapi itu dikatakan tetap disebut dengan air mutlak karena keharusan kebanyakan hitam, tetapi warna hitam itu kalau diambil banyunya diletakkan di tangan jernih. Nah, maka berarti walau warna itu ada pada air, tapi air itu hidup, mengalir, maka warna merah atau warna putih sekalipun atau yang turun dari hujan atau dari sumur, air telaga dan sebagainya yang disebutkan itu tadi, apabila tertamu hal yang demikian itu, maka itu tetap dikatakan air mutlak. Nah, jadi sudah jelas artinya termasuk jari-jari Rasulullah SAW yang lebih baik daripada air biasa, juga uap air yang suci yang direbus, air yang keluar dari perut ulat air, karena ulat air bukan termasuk binatang sekalipun serupa dengan binatang. Demikianlah yang diterangkan dalam kitab Fathul Jawad. Dan juga air yang menjadi beku seperti garam, air yang banyak berubah disebabkan oleh sesuatu yang tidak merusaknya, tercampur dengan lumpur misalnya
atau kembang atau berdampingan dengan sesuatu yang suci, maka semua itu dinamakan air mutlak. Itu udah jelas. Jadi untuk mengetahui sebagai umat Islam, kita wajib belajar rukun banyu. Nah, rukun banyu itu disebutkan di sini satu yang disebut air mutlak lah. Air mutlak itu yang mana? Nah, jadi air mutlak itu seperti banyu langit. Imbanya itu pulang air sumur, air telaga, imbanya itu sungai, laut. Nah, makanya artinya sumber mata air, salju, nah itu kawajar digunakan dasar wudhu selama air salju itu banyak dan tidak terjadi perubahan. Beda dengan air yang bukan dicampur tetapi turun dari langit atau mengalir banyu itu, tetapi pada banyu itu dilihat warnanya seperti merah atau bercampur dengan lumpur. Itu tidak menghilangkan kemutlakan banyu. Sebab apa? Sebab kalau dia ambil dari tangan, nah kita lihat tangan kita ternyata ada hitam atau ada merah, berarti air ini tetap dikatakan sebagai air mutlak. Nah, itu. Termasuk binatang yang ada pada sungai. Padahal itu bukan binatang, kegiatannya itu seperti ular. Nah, tetapi itu bukan binatang, bukan hewan, melainkan itu hanya menyifati binatang, tapi itu bukan binatang. Apabila ketemu benda hal yang demikian itu pun boleh digunakan jasa berwudu, walau ada yang menyifati sifat binatang seperti ular banyu. Nah, ular banyu nenek termasuk suci, tapi ini kan dari binatang dan hewan, melainkan menyifati nang kaya. Misalnya itu nang kaya ular, padahal itu bukan ular, hanya biasa. Kalau dilihat itu seperti ular, padahal ada ular. Nah, jadilah mau ketemu itu boleh aja digunakan banyu itu untuk berwudu. Nah, itu. Ketahuilah kada sah berwudu yang fardhu, mandi wajib, mandi sunat, menghilangkan najis dengan benda cair seperti cuka, benda pokok lainnya seperti tanah, benda yamum, tanah, dan menghilangkan najis Allah, karena semua itu tidak dapat menyucikan najis Allah, melainkan dengan air yang dicampur dengan tanah. Dan juga seperti batu dalam beristinja, semua obat yang digunakan untuk menyamak kulit. Nah, tadi sudah ada ini menyamak kulit, ulangilah, menyamak kulit menggunakan cahaya matahari, angin, dan api juga tidak boleh dengan air yang bukan air mutlak. Nah, jadi sesuatu zat yang tidak dinamakan air yang bercampur sehingga dinamakan air oleh orang yang tahu tentang keadaan air, melainkan yang bercampur baik dengan cara idhofah, maksudnya disandarkan. Lah, disandarkan idhofah itu artinya banyu itu disandarkan kepada sesuatu yang suci, maka banyu itu tetap suci gitu. Tetap suci. Lalu tidak pernah kawakan digunakan wudu, boleh kawaja. Tetapi untuk menghilangkan najis sebagus-bagus alat yaitu banyu atau jirim. Banyu ini jirim ini lembut atau bisa disebut sebagai melekul itu sesuatu yang sangat lembut.
Dan paling afdal menghilangkan najis itu dengan air yang mutlak. Sekarang air mutlak itu seperti apa? Air yang suci lagi menyucikan disebutkan termasuk banyu yang datang dari langit. Nah, kita tanai di ember misalnya, atau kita buat di dalam wadah pembuat yang ganal olahan lebih daripada 200 liter, masukkan ke dalam situ. Sehingga dengan andai kata banyu itu dimasukkan ke dalam situ, maka itu kan menghilangkan kemutlakan banyu itu. Artinya boleh aja digunakan kesan bau, sebab banyu yang turun datang dari langit itu suci lagi menyucikan. Seperti kata Nabi SAW, na'am idza ra'atul ma, artinya wajib atasnya mandi apabila melihat akan air, yakni air meneng. Nah, jadi apabila kita lah hendak sembahyang, wajib kita mengenal rukun banyu. Nah, kayak apa arti rukun dan banyu? Rukun banyu ini wajib kita ketahui, namun kita kadang mengetahui, kadang kau membedakan mana air mutlak yang memasukkan mustamal, mana air mutlak yang najis. Itu kita harus bisa membedakan. Amunnya kada bisa, maka rukun itu tadi menjadi batal. Artinya karena wudu atau mandi junubnya tidak menggunakan air mutlak. Air mutlak itu tidak bercampur dengan air mustamal dan tidak bercampur juga dengan air mutanajis. Makanya ujar Rasulullah, amun sudah guring telah lalu bermimpi, lalu atau junub hubungan lagi ini keluar sperma, itu wajib mandi. Banyu yang digunakan itu banyu mutlak. Arti mutlak itu banyu yang suci lagi menyucikan, bukan banyu yang suci tapi tidak menyucikan. Ada banyu yang suci tapi tidak menyucikan, seperti banyu kopi, seperti banyu teh, seperti banyu susu, seperti banyu ngiur. Itu banyu suci kalau dimandi minum, tapi kan kalau dimandiakan lah. Banyu kopi itu kan ada sejarah juga mandi kopi, mau mandi kembang ada. Makanya kembang itu bisa digunakan orang biasa mandi kembang tengah malam supaya dapat jodoh. Itu supaya dapat jodoh. Artinya diidofahkan ke kembang tadi, disandarkan kepada banyu, sebab kembang tadi suci masuk ke dalam wadah yang suci, maka itu tetap air mutlak. Nah, kawan digunakan biasanya wudu dan mandi junub. Karena apa? Karena mau air mawar itu kadang menghilangkan lah kemutlakan banyu yang dipakai itu tadi. Tapi lawannya bisa menghilangkan air mutlak itu jadi kadang mutlak lagi. Nah, maka banyu itu kada kawal lagi dipakai. Kenapa? Kehilangan kemutlakan dari banyu tadi. Lalu dikatakan itu air, bukan air suci lagi menyucikan, tetapi air yang tercampur dengan sesuatu yang mustamal. Jadi mustamal. Itu lah. Pakai catatan enggak? Nah, ketahuilah kada sah wudu yang fardhu wajib mandi sunat menghilangkan najis dengan benda cair seperti cuka. Nah, lamun kita ini junub lalu banyu cuka ini sedurung 200 kita lalu mandi junub itu kada sah walaupun bendanya sama cair, tetapi itu bisa membawa udara kepada diri kita hingga jatuhlah air cuka ini tidak masuk dalam golongan banyu mutlak atau air mutlak. Sebab cuka itu rasanya masam gitu, dan terlalu keras. Itu lah. Jadi orang yang pinantu dengan ahli di bidang banyu untuk digunakan bersuci itu, kalau banyu ini banyu misalnya
dibuat dari selang yang sumber banyunya itu melebihi ribuan kolam. Bagi banyu sungai yang mengalir di selang diambil dengan secara higienis, tertutup dengan botol dengan secara higienis, air ini suci, ini bisa digunakan berwudu. Satu ini kawan digunakan untuk berwudu. Kalau waktunya kepepet dalam artian karahatul tanzih misalnya atau karahatul tahrim. Karahatul tahrim itu kurang sembahyang tapi melanggar waktu. Anu ini karahatul tahrim itu misalnya orang hendak sumen johor tapi mendekati asar, begitu jemaah angkat takbir kada dapat satu rakaat, kada dapat kita Allahu Akbar imbas sudah tuntung itu lah untuk Allahu Akbar lalu azanlah asar, maka zuhurnya dihentikan karena kada dapat satu rakaat. Beda kalau inya melaksanakan karahatul tahrim. Karahatul tahrim banyak sholat zuhur dilarang pada waktu asar. Gitu. Kenapa? Itu karahatul tahrim. Kada boleh hak zuhur menggugat hak asar. Jadi kalau sembahyang zuhur, dia waktu zuhur. Kalau posisi waktunya waktu zuhur ini mepet, nah gunakan banyu. Sini lah basuh yang wajibnya aja sekali muha. Nah, sekali tangan. Nah, sekali berarti sekali sudah, karena mengingat sempitnya waktu zuhur ini akan ketemu asar. Nah, supaya zuhurnya selamat itu disebut karahatul tanzih lah, karahatul tanzih. Nah, karahatul tanzih itu orang yang dapat satu rakaat sembahyang zuhur pada waktu menjelang asar, satu rakaat didapatnya, setelah itu azan teruskan sholat zuhurnya itu tadi, karena niat dan diawalinya itu di waktu zuhur dan satu rakaat didapatnya itu boleh, itu disebut karahatul tanzih. Yang dimaksud dengan karahatul tahrim adalah kita sembahyang zuhur mendekati asar, begitu mengangkat takbir azan berkumandang tidak dapat kita satu rakaat, maka itu sholat zuhurnya batal, sholat zuhurnya tadi batal. Dikarenakan apa? Karena ada dapat satu rakaat. Nah, sehingga itu karahatul tahrimnya diharamkan sembahyang zuhur di waktu asar. Nah, minta upi mana ya, upi itu di situ habis ya. Nah, jadi kada sah wudu lah mandi junub, kada sah menggunakan cairan muka, apalagi baju iyo dikumpulkan dua kolah, kada tawa juga dipadakan baju mutlak suci pakai dan mencucikan, kecuali apabila kita mandi junub lah nang kedua gasan wudu nang fardhu ain itu menggunakan banyu mutlak. Arti banyu mutlak tadi banyu yang suci lagi menyucikan, hanya itu yang kawa. Kada kawa menghilangkan pengarannya untuk berwudu, tapi yang kita gunakan ini cahaya matahari digunakan untuk berwudu, itu kada boleh lah. Ya, beda dengan banyu yang mutlak lah, lagi air suci lagi menyucikan. Air ini kalau disamakan dengan cairan lain ada seperti samanya, seperti air cuka, air kelapa. Itu dengan air kumpulkan dua itu tukar dua olah ada sah. Dikumpulkan untuk air kelapa ada sah. Itu bukan air mutlak tapi air nyur atau air kelapa. Jadi orang yang ahli banyu dikala hendak mandi junub, hendak wudu, harus wajib kita mengetahui meminandui banyu ini termasuk banyu mutlaka atau banyu mutlak kemasukan jadi
menjadikan air itu mustakmal atau air mutanah. Nah, di dalam baju seember dicibuk dari sumur di bawah, lalu tak kacau. Nah, ini karena jadi air suci lagi menyucikan karena tak kacau, dan jadi kita sampai satu olah, maka kemutlakan banyu itu hilang. Dikarenakan apa? Tajam kayak tangan seorang, banyu embernya pulang ada ganal halus. Tapi ini beda dengan satu ini dibuat secara higienis, ditarik dengan mesin hingga air tadi mengalir di pipa, ini langsung masuk banyu ini. Nah, ini boleh kita gunakan untuk berwudu dikala waktu mepet, misalnya waktunya terkena karahat tanzih. Artinya masih ada waktu untuk sumber zuhur, untuk menjelang sholat asar. Artinya banyu nenek gunakan semaksimal mungkin, satu kali dimuas, satu kali aja, yang wajib-wajibnya aja. Jadi yang duanya tuh dihilangkan. Dikarenakan apa? Karena kita mengejar waktu supaya dapat waktu zuhur 1 rakaat hingga terbit asar. Datang asar, maka teruskan sholat zuhurnya, zuhurnya diteruskan sampai salam akhir, itu sah lah, boleh, walau herannya. Nah, itu karohatu tanzih. Jadi kalau Anda berwudu, ada mau dengan batu, dengan garam, itu bukan banyu. Sesuatu yang beku itu bukan banyu. Walau sesuatu yang itu bisa menghilangkan najis, misalnya batu, tapi itu tayamum atau bersuci dengan batu yang bersuci. Nah, boleh. Tapi apabila hujan datang, maka batallah tayamumnya tadi, baudu. Nah, minta kada boleh lagi tayamum deh. Kurang batayamum punah kayak sapukan kamu sekali. Karena yang kedua sapukan di sini sekali, sapukan belum sini sekali. Sudah, tapi hujan turun, lebat, batal tayamumnya. Maka wajib menggunakan banyu mutlak. Akhirnya menggunakan banyu yang suci lagi menyucikan di antara 7 banyu, 8 dengan air yang keluar dari jeriji Nabi. Apakah boleh kalau banyu itu berjaram lalu penguapan terjadi? Nah, uap ini tidak tersentuh oleh segala najis apapun dan tidak mustakmal. Apakah boleh digunakan untuk berwudu? Boleh. Karena itu banyu menguap. Bagi banyu panas yang menguap dingin itu kalau digunakan gas wudu. Nah, itu. Nah, jadi cara-cara bersuci itu macam-macam. Misalnya kita terjampai anjing, ini najis baghalazah, najis besar. Kada cukup dengan banyu aja kita membasuh tangan kita. Terjampai babi, nah itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Ini disebut najis baghalazah. Walaupun terjampai pun anak babi tetap itu najis mughalazah. Kada mau mensucikannya hanya dengan air, itu harus bercampur sekali air bercampur tanah. Nah, baru tambah 2 kali banyu untuk membersihkan sisanya. Baru dikatakan itu suci. Nah, itu najis mughalazah, itu najis besar. Kada awal dihilangkan sekadar banyu aja, harus bercampur dengan tanahnya pun tanah yang suci, jangan tanah yang mengandung najis. Nah, itu. Atau misalnya obat yang digunakan kulit bangkai, lalu cahaya matahari, angin dan api
itu kada boleh dengan air yang bukan mutlak, yaitu sesuatu banyu atau zat yang tidak dinamakan air, yang bercampur sehingga tidak dinamakan air oleh orang yang tahu tentang keadaan air, melainkan yang tercampur baik dengan cara idopah, artinya disandarkan seperti air mawar. Nah, arti idopah itu banyu ini kemasukan bunga atau kembang atau mawar. Nanti idopah, arti idopah tadi banyu tadi masuk ke dalam banyu itu, bunga tadi masuk ke dalam wadah itu, tetapi itu disandarkan sebagai idopah. Idopah itu artinya menang masuk ini kembang yang suci masuk ke dalam banyu yang suci lagi menyucikan, boleh diwudukan dan mandi junub. Nah, itu. Nah, misalnya air kelapa, air tebu atau air manisan, atau menjadi sifat seperti nang terpancar dari alat kelamin yang keluar, itu banyu mani, itu air mustakmal, air yang sudah terpakai. Air najis, air yang menjadi air najis sudah. Jadi atau ditambah dengan huruf alif dan lain seperti kata alma, itu dalam sabda Nabi SAW. Naam, idza ra'at alma, artinya ya wajib mandi junub apabila ikam melihat banyu meneh nang keluar daripada kemaluan kita. Jadi kada awal itu mandi junub dengan tayamum, kada awal wajib dengan banyu, karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, jadi hadisnya ini sanad hadis, asal usul hadis ini bersumber dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah. Nah, artinya Ummu Salamah ini orang yang mendengar langsung dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari uraian itu tadi jelaslah bahwa banyu mustakmal yang sedikit tidak termasuk air mutlak. Jadi apabila banyu itu sedikit itu mustakmal, sudah ada awal disambat air suci lagi menyucikan, artinya kada awal digunakan. Misalnya, nah kita behera adalah, nah di sini pembeheraan kita, di sini kita mau wadah banyu ke sembah basuh, dan banyunya nenek kadang mencukupi daripada 2 kolah. Itu banyu sama sudah, mun bebasuh behera itu kadang mensucikan lagi, sebab itu bukan air suci lagi menyucikan, atau bukan air mutlak, tapi itu air mustakmal karena sedikit, sehingga disebut air mustakmal. Yang dikatakan air mutlak itu adalah air yang suci menyucikan, jumlahnya 200 liter. Kalau 200 liter berarti 1 drum lah, 1 drum atau lebih daripada itu. Jadi jelaslah air mustakmal yang sedikit itu termasuk air mutlak, seperti diakui oleh Imam Nawawi lah. Nah, ini ulang dari uraian itu tadi, maksudnya dari hadis Rasulullah SAW itu tadi, bahwa jelaslah air mustakmal yang sedikit tidak termasuk air mutlak. Jadi air mustakmal itu air yang sudah tercampur, kada awal disebut air mutlak, air yang suci menyuci kada awal, ngarannya aja sudah air mustakmal, bukan air mutlak. Kalau air mutlak, nah itu bisa digunakan kesan mandi junub, wudu, boleh aja. Nah, jadi itu
itu diakui oleh Imam Nawawi dalam penelitian Sidin. Lawan Sidin berpendapat itu disetujui oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfah dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihayah. Demikian pula banyu yang sedikit yang kena najis tidak termasuk air mutlak seperti yang telah disetujui oleh kedua ulama itu tadi. Karena orang yang tahu tentang keadaan air yang mustakmal dan air mutanajis tidak menemukannya air, melainkan dinamakan air mustakmal atau air mutanajis. Nah, jadi Ibnu Hajar dan Syekh Ramli sudah ini fatwa ulama. Beliau fatwa bahwa air mustakmal atau air mustakmal itu jelas bukan air mutlak. Apalagi air mutanajis itu sudah jelas bukan air mustakmal dan bukan air mutlak. Kalau mustakmal masih kawannya digunakan biasa membasuh apa? Membasuh badis ya, tapi bukan untuk sholat, wudu, mandi kadang. Nah, jadi menurut ya tadi beliau kadang termasuk jasidin banyu mutlak itu yang disetujui oleh ulama nang dua tadi, yaitu orang nang tahu tentang keadaan banyu mustakmal dan air mutanajis, tidak menamakan air, melainkan dinamakan air mustakmal atau mutanajis juga. Jadi ulama berpandangan dua fatwa ini kita pegang sebagai ahli sunnah jamaah, yaitu kelampaian maulah ini. Jadi kalau air mustakmal lagi itu ada air mutlak. Kalau air mutanajis jelas itu sudah air yang mengandung najis yang tidak bisa dikatakan itu air mutlak. Nah, begitu. Nah, jadi bahwasanya orang yang tahu akan hal air mustakmal atau air yang karena najis itu tiada menyebutkan akan dia dengan nama air, melainkan dikaidahkannya akan dia dengan mustakmal atau najis. Nah, maksud sidin artinya mutlak, muwafaqah keduanya. Aja pendapat yang berdua tadi, karena bahwasanya orang yang tahu tentang banyu ini banyu mustakmal, nenek banyu mutanajis, bagi nenek banyu kada kawa disebut banyu mutlak. Namin apabila sudah kada mutlak ada kawa diudukan ya sudah, kada kawa diudukan, kada kawa digunakan biasanya mandi junub, kada kawa biasanya digunakan untuk taharah, bersuci, berak, berbasuh. Banyunya kurang daripada 2 kolak atau banyu mustakmal. Nah itu kada suci menyucikan. Nah kayak apa? Membasuh amun banyunya kada berasih. Jadi kita usahakan banyu yang kita behera itu kalau kawa diusahakan dan itu diwajibkan kita menggunakan banyu mutlak. Mandi junub banyu mutlak, keluar meneh banyu mutlak, orang haid bang mandi banyu mutlak, tetap banyu mutlak dipakai. Arti air mutlak tadi air yang suci kawa menyucikan. Air yang suci tapi kemasukan air mustakmal berubah air suci lagi menyucikan tadi disebut air mutlak, tapi tercampur dengan sesuatu benda yang membuat air mutlak itu menjadi mustakmal. Itu. Nah, ada pun dalil Al-Quran menerangkan bahwa ya, jadi adapun dalil Al-Quran yang menerangkan bahwa adalah alat dalam mengangkat
mengangkat hadas dan menyuruh menggunakan tanah dikala apabila kita kada tamu banyu. Kita nih hendak sembahyang banyu kada boleh kita bertayamum atau kita berherah lah, itu bertayamum, ya tayamum dulu tapi menggunakan alat bantu lah. Nah itulah mengerti banyu, tapi lah banyunya ada maka jatuhlah hukumnya menggunakan banyu, jangan menggunakan tanah atau batu untuk menghilangkan najis. Jadi dalil Al-Quran menerangkan bahwa air adalah alat dalam mengangkat hadas dan menyuruh mempergunakan tanah dikala tidak ditemukan air dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Falamma tajidu ma'am fatayammamu." Artinya, lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Nah artinya lamun kita nih kada tetamu banyu lagi, kesonono tetamu banyu mutan najis, banyu mustamal. Nah itu kada kawa digunakan. Mau kada mau kita disuruh bertayamum. Nah maka jika kiranya hadas itu dapat diangkat dengan yang lain daripada banyu, niscaya ada diwajibkan bertayamum. Dan dalil menghilangkan najis dengan air karena Rasulullah menyuruh membasuh air kencing Huwaisarah al-Tamimi dikala kencing dalam masjid. Beliau bersabda, "Sabbu alaihi ghumuman min ma'in." Nah, tumpahkan di atas banyu kami netok satu timba. Wajib membasuh air kencing dengan air sesuai dengan perintah Nabi SAW. Maka jika yang lain daripada banyu dapat dipergunakan menghilangkan najis, tentu tidak wajib membasuh air kencing dengan air. Terus selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang sebab diperintahkan mengangkat hadas dan menghilangkan najis dan mempergunakan air tidak boleh dengan yang lainnya. Imam Harmain mengatakan yang demikian itu adalah amrun ta'abudi, yakni sesuatu yang ada dapat dipikirkan, sedang yang lainnya mengatakan amrun ta'abudi, yaitu sesuatu yang dapat dipikirkan. Maksudnya karena banyu adalah jirim atau melekol, cair yang halus yang tidak mempergunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tentang kedua pendapat itu tadi, Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfah dan Syekh Ramidli memperkuatlah di dalam kitab beliau yang namanya Nihayah, tidak memperkuat salah satu dari dua pendapat itu tadi. Namun oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang bernama Syarah Libab memperkuat pendapat hadas menurut bahasa dapat diartikan asyai'ul hadis. Asyai'ul hadis artinya sesuatu yang baru, dan kata hadas menurut syarah adalah mempunyai tiga arti yang akan kita sampaikan di bab hadis. Misalnya an-nawu amrun ibariyun yaqumu bil awdai yang na'u sahatan nahwi sholati ayyu la murakhassa artinya hadas itu suatu yang dianggap oleh syara yang adanya dianggap di awal dan lagi mencegah akan sahnya umpamanya sembahyang yang sekiranya kadada yang meringankannya.
Jadi hadas yang dimaksudkan di sini tidak hadas yang kada kawa diangkat, melainkan menggunakannya dengan baju. Hadas itu baru bisa terangkat. Tanpa baju kada kawa. Biasanya sudah kada kawa. Jadi hadas itu baik itu hadas asghar, yaitu hadas kecil seperti membatalkan wudu dan tempatnya pada seluruh anggota wudu, atau hadas mutawasitah, yaitu hadas pertengahan yang mewajibkan mandi seperti bersenggama, bersetubuh dan keluar mani, atau hadas akbar, yaitu hadas besar yang wajib mandi seperti haid dan nifas, melahirkan. Dan tempat hadas mutawasitah dan hadas akbar itu pada seluruh tubuh wajib berasi. Nah, Ali Syibramili berkata, dinamakan yang membatalkan wudhu itu hadas asghar karena sedikit hal-hal yang diharamkan kalau dibandingkan lawan yang diharamkan. Dan janabah dan haid dinamai hadas yang disebabkan haid itu adalah hadas akbar karena banyak hal-hal yang diharamkan kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, dinamai hadas yang disebabkan janabah itu hadas mutawasitah karena hal-hal yang diharamkan lebih banyak kalau dibandingkan dengan yang diharamkan dalam hadas asghar. Nah, dan kurang dari yang diharamkan dalam haid seperti membaca Al-Quran dan tinggal di dalam masjid diharamkan karena hadas mutawasitah, dan kedua perbuatan itu tidak diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Hadas kecil, hadas akbar seperti haid dan nifas diharamkan terhadap apa yang diharamkan dalam hadas asghar. Dan hadas mutawasitah ditambah lagi yang diharamkan seperti puasa lah, menalak bini dalam keadaan haid, nifas, yang serupa itu yang akan dijelaskan nanti. Nah, najis mubah itu kotor dan menurut istilah adalah mustahadzarun yang sehata nahwa sholati haitsu la murakhkhas. Artinya kotoran yang menegah sah seperti sembahyang sekira tidak ada yang dapat meringankannya. Dan inilah sebagian daripada apa yang dimaksud dengan najis, dan yang lain-lainnya kita bicarakan nanti. Jadi air mutlak itu mempunyai 3 sifat. 1 samun, rasa. 2 launun, warna. Dan 3 rihun, bau. Dan kalau dikatakan air itu berubah, maka yang dimaksudkan ialah berubah sifat, yakni rasa, warna atau baunya. Air mutlak itu terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya sebab dimasukkan oleh sesuatu benda, dan benda yang dimasukkan dalam banyak itu kadang-kadang mukhallat dan kadang-kadang mujawir. Arti mukhallat itu bercampur dengan air mujawir ialah berhampiran dengan benda lain, dan inilah menurut arti bahasa al-mukhallitu ma la yumkinu qasduhu anil ma'. Artinya baju mukhallat itu apa yang kada dapat diceraikan dengan baju. Lalu ulang, sebagian ulama lagi berkata al-mukhalitu ma la yumayyadu fi ra'yil 'ain. Artinya al-mukhallat itu barang yang kada dapat dibedakan dari air menurut pandangan mata. Kita membahas menyangkut air mukhallat. Air mukhallat
mukhallat ini air yang aruh, itu disebut mukhallat. Banyu nang aruh, nang banyu itu apabila diangkat di tangan ada lumpurnya. Nah ini kata awal digunakan untuk wudu atau mandi junub, sebab susah memisahkan antara banyu dengan karuhnya itu tadi atau lumpurnya itu tadi. Banyak lumpur pada banyunya. Nah, itu disebut air mukhallat. Nah, jadi ada dua yang membicarakan mukhallat itu adalah suatu barang yang ada dapat dibedakan air menurut pandangan mata. Jadi pandangan mata kita mengatakan ini bukan air mutlak. Kenapa? Kenapa ini justru banyu yang kata kau dulu kan karena sulit terpisahnya banyu dengan lumpur. Tak banyak lumpur daripada banyu. Oleh karena itu kata kau dikatakan ini air mutlak. Sehingga kata kau digunakan untuk berwudu atau mandi. Dan sebagian lagi mengatakan apa yang dinamakan mukhallat dan mujawir menurut huruf adat seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir, yang suci seperti garuk, cendana, minyak, bunga-bungaan, campur-campur barus, keras lah, maka banyu itu masih dianggap suci yang dapat dipakai untuk bersuci sekalipun banyak ubahnya, karena berubah dengan sesuatu yang jauh itu ialah akan menguap dua. Karena itu air yang seperti ini dinamakan air yang mutlak. Nah, bandingnya air yang berubah karena diasapkan dengan dupa atau berubah baunya karena berdekatan dengan bangkai, maka air yang seperti itu masih dianggap suci, dapat dipergunakan untuk bersuci, baik berubah sifatnya, berubah atau lainnya seperti tersebut di dalam kitab Nihayah itu tadi. Dan juga air yang berubah dengan tanah yang dimaksudkan ke dalamnya, maka dapat juga dipakai untuk bersuci sekalipun banyaknya perubahannya dan sekalipun tanah yang mengubahnya adalah tanah yang mustamal. Dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbaini, Syekh Ramli dan lainnya. Sebaliknya Syekh Ibnu Hajar menerangkan dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, kalau air berubah karena bercampur dengan tanah sehingga menjadi keruh, tidak menghilangkan nama air mutlak. Tetapi jika perubahan air itu terlalu banyak, hampir menyerupai lumpur, maka kada dapat dipergunakan untuk bersuci. Artinya kebanyakan campuran lumpurnya daripada banyunya. Nah, itu. Jadi cukup itu dulu. Mungkin ada waktu sedikit kita sambunglah. Maka dari uraian itu tadi dapat diketahui bahwa tanah adalah termasuk mujawir karena dapat diceraikan dari air. Demikianlah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Mukhallat dengan mujawir oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Tetapi yang disahihkan oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah bahwa tanah itu termasuk yang mukhallat. Demikianlah yang dapat dipahami dari ucapan Imam Nawawi dalam kitab yang bernama Minhaj. Namun pendapat orang yang mengatakan tanah adalah mukhallat dapat diterima karena perubahan banyu itu ketika keruh pada saat itu tidak dapat diceraikan dari air dan lagi tidak dapat dibedakan dengan air menurut penglihatan mata. Pendapat orang yang mengatakan tanah itu mujawir juga dapat diterima ketika perubahan tanah berkumpul di bawahnya, karena tanah ketika itu dapat diceraikan dari air dan tanah berbeda dengan air pada penglihatan mata. Karena itu kedua kalau pendapat itu tadi hakikatnya tidak berbeda. Nah, jadi boleh aja itu sahaja tadilah.
artinya banyu nang tercampur dengan lumpur misalnya, tapi kebanyakan lumpur daripada banyu, nah itu kata kawan diuduakan. Tetapi kalau banyu itu tadi bercampur dengan tanah lah, nah lalu tanah tadi mengendap turun ke bawah, mengendap timbul jernihnya, nah itu kawan jadi diuduakan. Itu termasuk suci lagi menyucikan, artinya banyunya itu mudah banyu kawat terpisah dengan tanah tadi dengan cara tatandang. Misalnya banyu nang belur bapak menang karuh dibuat di dalam ember, nah begitu buat di dalam ember ternyata kita lihatkan satu malam itu turun karuhnya sisa jernih. Nah ini banyu kawat digunakan untuk suci lagi menyucikan, nah itu yang dimaksudnya itu. Dan semua biji-bijian lawan buah-buahan seperti gandum kalau kering apabila direndam atau dimasukkan ke dalam banyu, masuk ke dalam banyu ulang, dan jika diyakinkan telah bersenyawa dengan banyu seperti dimasukkan ke dalam banyu sehingga rasa air itu manis, maka dinamakan itu mukhallal. Dan apabila perubahannya sangat menyolok, maka air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci. Tetapi kalau tidak diyakini telah bersenyawa dengan air, maka dinamakan itu mujawir. Jadi air yang banyak perubahannya masih dikatakan air yang suci dan dapat dipakai untuk diisi bersuci. Melainkan jika hilang dari nama air mutlak, demikianlah yang dikatakan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Sidin yang pengarang syarah Libabah. Jadi misalnya kayak gini, banyu mutlak adalah suci menyucikan 200 pola, 200 liter satu pola. Lalu kita masukkan gandum ke dalam banyu neto atau tercampur dengan gandum. Nah, lalu mengubah banyu tadi menjadi manis, itu menghilangkan kemutlakan banyu. Tapi lamunnya kada berubah, ada apa-apa. Jadi yang dimaksud artinya yang dimaksudkan dalam mukhallal itu apabila perubahannya sangat menyolok, terlalu menyolok benar, maka banyu itu berarti bersenyawa lawan gandum tadi, maka dinamakan itu banyu mujawir. Kalau banyu mujawir, air yang banyak perubahannya masih dikatakan air yang suci, dan air dapat dipakai untuk bersuci melainkan jika hilang dari nama air mutlak. Nah, jadi kalau air mutlak itu berubah hingga itu dikatakan air mutlak. Nah itu air mutlak itu banyak yang suci lagi menyucikan, kalau dimandikan untuk junub kita berwudu. Nah, tetapi banyu itu misalnya tercampur dengan sesuatu yang suci juga seperti gandum tadi, tapi terlalu menyolok. Artinya apa? Artinya kalau dianggap dasar sebawa gandumnya, obat gandumnya ada kawat dipisah. Nah itu kata kawat digunakan untuk bersuci. Nah jadi banyu itu berubah disebabkan oleh sesuatu benda mukhallal yang suci, dan jika banyu lebih banyak dari jumlah benda mukhallal tadi, yakni tidak sukar memisahkan, kadang alih memisah banyu daripada benda itu tadi, seperti banyu yang bercampur lawan kasturi, kesumba, kapur baru, tepung, bidara, jalak mata, garam, banyu mani atau buah kayu yang jatuh ke dalam banyu itu, sekalipun jatuh dengan sendirinya, lumut, kembang dan rumput kemudian dijatuhkan ke dalam banyu atau daun yang dijatuhkan ke dalam banyu, lalu banyu itu, lalu benda itu tadi masuk lalu hancur dalam banyu, buruk dalam banyu, dan benda-benda tadi mengubah banyu itu. Jadi jika perubahan itu hanya dalam perkiraan kita, maka itu kada dapat menyucikan, yakni tidak dapat dipakai untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, dengan syarat bahwa perubahan itu banyak sehingga hilang nama kemutlakan banyu itu tadi. Nah jadi
Artinya banyak itu kemasukan jelak lah, tapi berlebihan jelaknya kawat digunakan untuk bersuci. Kemasukan kubur tapi banyak kuburnya pada bajunya, nah itu mukhalaf. Itu kan awal dikatakan baju bersuci lagi menyucikan lah. Nah, kenapa? Atau masuk uyah ke dalamnya, kebanyakan uyahnya pada rasanya berubah, baunya berubah. Walau perubahan itu tidak disengaja, itu kadang-kala dipadakan banyu mutlak. Nah, karena kebanyakan garamnya daripada banyunya. Nah, atau banyu meneh atau buah apa namanya, buah kayu enang gugur ke dalam banyu itu, sekalipun jatuh itu sendirinya lumut, kembang, rumput, kemudian dijatuh ke dalam banyu, daun yang dijatuhkan ke dalam banyu, lalu hancur membusuknya di dalam banyu itu tadi, maka itu mengubah banyu. Jika perubahannya itu dalam diperkirakan menurut otak kita nih, ini kadang-kala dapat menyucikan lagi, yakni kadang dapat dipakai untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kadang-kala banyu ini telah digunakan sebagai basuh behera. Kebanyakan uyah di dalam banyu, basuh behera lain di laut, kata papa. Nah, ini kan menyangkut masalah percampuran banyu 200 sekolah, kemasukan garam, gandum, kemasukan apalagi kapur atau kapur barus. Apabila itu kebanyakan masuk, hilang kemutlakan banyu itu. Apabila ada banyak perubahannya, banyu itu masih bisa dikatakan air mutlak. Banyak cukup itu dulu. Insya Allah malam akan datang kita akan membahas kembali tentang perubahan itu tadi. Makanya kadang-kala menyucikan karena dapat dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najisnya. Kadang-kala dipakai. Nah, sebab apa? Perubahan itu terlalu banyak hingga hilang kemutlakan banyu itu tadi. Nah, karena itu kalau seseorang bersumpah bahwa ia ada meminum air, kemudian diminumnya air tersebut, maka dianggap itu kadang melanggar sumpah. Kiranya sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung di malam yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, kesehatan badan, dan mudahkan segala urusan dan segala rezeki, dan dijauhkan dari segala bala dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat berkat kita membaca kitab dan kalam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat benar-benar umat yang mengerti untuk mengamalkan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini jadi suatu ibadah dan kita ikhlas dan ridho untuk melakukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.